Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di setiap hari Selasa, yaitu di Balupai TV dengan bahasan dari tata cara sholat, di mana pertemuan yang lalu telah kita sampaikan bahasan yang terakhir dari sholat, yaitu salam, dan di sana kita sampaikan tata cara salam, kemudian juga arti dari salam. Adapun dalam kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan bahasan atau ilmu yang kita akan pelajari tentang zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat. Tentang zikir setelah sholat, yang dimaksud adalah bacaan-bacaan setelah sholat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir setelah sholat adalah bacaan-bacaan setelah seorang menyelesaikan sholatnya, yaitu setelah salam, yang diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah zikir ataupun bacaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat. Dan kita akan membahas nanti tentang bahwa bacaan-bacaan atau zikir-zikir setelah sholat itu bukan hanya satu macam. Ada beberapa doa, beberapa bacaan yang bisa kita baca setelah kita sholat. Dan kita dianjurkan setelah salam di dalam sholat tidak langsung pergi meninggalkan tempat duduknya. Kita dianjurkan untuk membaca zikir setelah sholat. Kecuali kalau memang ada udzur, maka masalah. Tetapi diutamakan atau dianjurkan kita untuk membaca doa ataupun bacaan zikir setelah sholat. Nggak langsung selesai salam kemudian ngilang.
Tapi kita dianjurkan untuk membaca zikir, membaca bacaan zikir setelah sholat. Adapun hukum zikir setelah sholat, hukum zikir setelah sholat adalah hukumnya mustahab. Mustahab adalah diperintahkan, dianjurkan, ya, disyariatkan ataupun dianjurkan. Ya, sesuatu yang dianjurkan kita diperintahkan ya untuk kita amalkan. Ya, untuk kita amalkan. Walaupun tidak sampai hukumnya wajib, tetapi ini perintah yang hukumnya adalah ya dianjurkan, diperintahkan dan dianjurkan. Ya, walaupun tidak sampai hukumnya wajib. Sebagaimana ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, beliau mengatakan ajma'al ulama'u ala istihbabi dzikri ba'da shalah. Bahwa para ulama telah sepakat hukum zikir setelah sholat adalah dianjurkan. Bahwa para ulama mereka telah sepakat bahwa hukum zikir setelah selesai sholat adalah dianjurkan. Sehingga tentunya kita ya, jika tidak ada sesuatu yang mendesak, tidak ada ya udzur ya, dan kita sedang santai, lapang, maka kita dianjurkan untuk berzikir setelah sholat. Ya. Bahkan ini diperintahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103. Dalam surat apa? An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus sholata." Maka apabila engkau selesai sholat yang diakhiri dengan salam, karena sholat diakhiri dengan salam, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka Allah sebutkan, maka berzikir kepada Allah. Ya. Berzikirlah kepada Allah. Ya. Selesai sholat. Ya. Baik dalam keadaan duduk ataupun dia berdiri, maknanya dia apa? Ya, ketika berdiri selesai dari sholat. Ya. Dan di dalam ayat yang mulai ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agar kita mengamalkan perintah berzikir setelah sholat. Ya. Dan untuk kita amalkan. Nah, adapun zikir ini, zikir setelah sholat, apakah dibaca dengan lirih atau dengan dikeraskan? Mungkin kita pernah melihat orang yang berzikir dengan lirih, dan mungkin kita juga pernah melihat ada orang yang berzikir dengan suara yang keras. Mana ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apakah berzikir setelah sholat dengan lirih, melirihkan suara, atau berzikir setelah sholat itu dengan dikeraskan? Ya. Maka di sana para ulama menyebutkan, jumhur ulama mengatakan bahwa zikir setelah sholat adalah dengan suara yang dipelankan, dilirihkan. Ya, jumhur ulama, walaupun juga ada sebagian yang mengatakan ya boleh ya dikeraskan, nanti kita sebutkan. Bahwa berzikir setelah sholat itu dengan suara yang dipelankan, dilirihkan. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwa Rasul pernah mendapati beberapa sahabat yang dia berzikir dengan suara yang dikeraskan, ya, suara yang dikeraskan. Ini ketika
ya dalam salah satu safar. Ya, kemudian ada para sahabat yang berzikir ketika melewati suatu lembah dengan suara yang dikeraskan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, hendaklah kalian itu memelankan suara zikir kalian, hendaklah kalian melirihkan suara zikir kalian, bacaan kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena kalian itu tidak berdoa kepada zat yang tuli. Kalian tidak berdoa, tidaklah berzikir kalian kepada zat yang tuli, ya. Wala ghaibah, dan bukan zat yang jauh, ya, bukan zat yang jauh. Innahu ma'akum innahu sami'un qaribun tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu. Kemudian Rasul melanjutkan, innahu ma'akum, sesungguhnya Allah itu dekat dengan kalian. Allah itu dekat, Allah maha mendengar. Tabarakasmuhu, dan maha suci nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan maha tinggi kemuliaannya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat yang mengeraskan suara zikirnya dengan mengatakan, kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, dan kalian tidak berzikir berdoa kepada zat yang jauh. Kalau yang jauh mungkin kalau lirih kan nggak kedengeran, ya. Atau kalau yang maaf misalnya tuli, ya, kalau kita ngomong pelan kan nggak denger. Nah, Allah bukan zat yang jauh dan bukan zat yang tuli, sehingga ketika kita berzikir dengan melirihkan suara, ya, Allah tahu, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dan Allah apa? Dekat, ya. Ini, ya, pendapat jumhur mengatakan demikian. Dan juga Allah sebutkan yang demikian di dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-55. Surat apa? Ayat 55. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berzikirlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan merendahkan diri, wa khufyatan, dan dengan suara yang direndahkan, suara yang lembut, suara yang pelan. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-55. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ini adalah pendapat mayoritas dari para ulama menyebutkan bahwa zikir setelah sholat adalah dengan suara yang dilirihkan. Enggak harus orang luar tuh denger, enggak. Atau enggak harus suaranya itu dikeraskan, ya. Dan apa hikmahnya? Hikmahnya dengan kita melirihkan suara kita di dalam berzikir setelah sholat, karena kita beriman. Beriman apa? Allah sami'un, Allah maha mendengar. Makanya Rasul mengatakan, kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, dan kalian tidak berzikir berdoa bukan kepada zat yang jauh. Innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Sesungguhnya Allah dekat dengan kalian, Allah apa? Mendengar, ya. Karena Allah tidak seperti makhluknya, Allah tidak seperti manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak seperti makhluknya dan tidak ada yang menyamainya, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat, ya. Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Kalau kita ngomong sama manusia, ya, ada orang yang ngomong sekitar 5 meter kedengeran. Ada orang yang ngomong sebelahnya itu
enggak kedengeran. Ya. Kalau kita ngomong orang yang enggak tuli aja, tapi jaraknya agak jauh, kita ngomong harus keras. Ya. Itu kalau manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan innahu sami'un qarib. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Allah Maha dekat. Ya. Sehingga ketika kita melirihkan suara di dalam berzikir setelah sholat, ini adalah bentuk iman kita kepada Allah bahwa Allah sami'un qaribun. Allah Maha mendengar dan Allah dekat. Apa hikmah yang lain? Hikmah yang lain adalah adab. Kita ketika kepada orang yang memiliki kedudukan di dunia, kita akan berusaha adab kita jaga ketika ngomong betul. Kalau kita ngomong ke orang yang punya kedudukan di dunia, tentunya kita akan menjaga adab, nggak mau mengeraskan suara. Ya, nggak mungkin kita akan ngomong dengan suara yang lantang. Pak, dari mana Pak? Nggak mungkin. Kenapa? Ini apa? Nggak adab. Maka lebih lagi kita menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adab kepada Allah yaitu dengan melirihkan suara. Ini menjaga adab. Dan ini hikmah di dalam kita berzikir kepada Allah dengan melirihkan suara. Karena menjaga adab. Kita kepada manusia saja yang dia tidak punya neraka, dia tidak punya surga, ya. Dia tidak memberikan kita kebaikan di akhirat, ya. Manfaat di dunia kecuali yang Allah telah izinkan. Kita pun diperintahkan untuk memiliki adab kepada orang tua, ya. Makanya seorang anak yang ngomong pada orang tua dengan suara yang keras, nih anak nggak beradab ini. Sehingga kepada Allah pun demikian. Lebih lagi, maka di antara adab kepada Allah dengan memelankan suara. Dan hikmah yang ketiga adalah di antara bentuk ketundukan. Orang yang tunduk kepada manusia, dia akan memelankan suara. Seorang bos memerintahkan karyawannya, ya, Mas tolong ambilkan barang yang ada di depan rumah. Oh siapa? Ya, siapa? Ini bentuk ketundukan. Ya. Bukan malah suaranya ngencung melototin sambil siap begitu. Ya. Sebentar. Ini enggak beradab ini. Ya. Nah, di sini apa? Di antara bentuk ketundukan hikmah dari apa? Ya, memelankan suara di dalam seorang berzikir setelah sholat.